Halo guys, pripun kabare? Sehat toh? Siang ini kalian masih akan kita ajak jalan-jalan ke kota Jogja. Di sini kalian kita ajak buat makan di resto yang suasananya mirip banget dengan airport. Mulai dari check-in, masuk ruang tunggu, sampai boarding dan makan di ruang pesawatnya. Selain itu kalian juga kita ajak buat nyobain gudeg salak dan roti yang legend banget di Jogja. Oh iya, ada juga tempat wisata kekinian yang seru banget ya guys. Ada wartawan cari berita. Yuk, jalan-jalan ke Yogyakarta. Hahaha. Tahu nggak sih? Guys, siapa yang pengen jalan-jalan ke kota Jogja sambil menjelajah kuliner unik? Nih, salah satu tempat yang wajib kamu datengin. Tempat makan yang berada di Dusun Kadirojo 1, Kalasan, Sleman ini memiliki konsep bandara loh. Mulai dari area lobi, kamu akan dilayani layaknya penumpang pesawat yang harus dicek oleh petugas. Kemudian, untuk memesan makanan yang kamu inginkan, dikonsep layaknya check-in tiket pesawat. Setelah membayar makanan yang dipesan, penumpang pesawat alias pengunjung pun harus menunggu sebentar untuk jadwal boarding tuh. Ada 2 pesawat dengan jadwal boarding yang berbeda-beda. Masing-masing pesawat memiliki selisih waktu boarding sekitar 2,5 jam. 2 jam untuk waktu makan pengunjung, dan setengah jam waktu petugas untuk membersihkannya. Nah, kalau udah waktunya boarding, tinggal naik deh ke atas. Begitu memasuki kabin pesawat, kamu akan disambut dengan pramugara atau pramugari yang siap melayani kamu guys. Konsep boarding ini dimulai dengan penyambutan layaknya penumpang pesawat yang akan take off. Setelah semua penumpang duduk rapi, dilanjut dengan peragaan alat keselamatan oleh pramugara dan pramugari. Jadi ingat sama Tian Olinger ya. Itu loh, bocah laki-laki yang mirip banget niruin suara pramugara dan pramugari. Para penumpang yang terhormat, Bapak dan Ibu yang duduk di sekitar jendela darurat, mohon perhatian Anda sejenak. Apabila pesawat mengalami pendaratan darurat, Bapak dan Ibu harus membuka jendela darurat dengan cara tarik tuas ke bawah, lempar jendela darurat keluar. Lebih jelasnya, Bapak dan Ibu dapat membaca kartu petunjuk keselamatan yang telah terdapat di kantong kursi depan Anda. Terima kasih. Anyway guys, pramugari yang bertugas di sini adalah calon pramugari beneran loh. Mereka dari sekolah atau lembaga pendidikan pramugari yang ada di Jogja. Nah, mereka ditugaskan di sini sebagai sarana latihan sebelum praktek langsung di pesawat tuh. Jadi mentalnya udah terlatih ya. Makanya semua prosedurnya juga sama persis dengan apa yang dilakukan awak kabin sebenarnya. Oh ya guys, kamu suka perhatiin gak sih? Kenapa kalau pesawat mau take off atau landing, awak kabin selalu meminta kita untuk membuka penutup jendela? Ada yang tahu alasannya? Namanya siapa? Ricky. Ricky. Dedi asli orang mana? Orang Medan. Horas. Fakultas apa ini? Dari FISIP. FISIP. Ilmu komunikasi. Iya. Mantap. Namanya dulu siapa Bu Haji? Saya Nadia. Nadia. Saya Yola. Yola. Latifa. Latifa. Saya Irma. Irma. Fadli Muhammad Fadli. Yunan. Fadli Muhammad Yunan. Keren namanya. Dipanggil Fadli ya? Iya, Fadli aja. Namanya siapa? Ali bang. Ali. Iya. Namanya siapa? Jo. Jo. Ini mau nanya soal pesawat. Nah, pasti sering naik pesawat dong? Sering naik pesawat. Oke. Pernah naik pesawat nggak? Pernah. Oh, pernah. Pernah semuanya? Belum. Oke. Nih, belum. Nih, yang udah naik pesawat ya. Jadi gini, kalau naik pesawat itu saat kita take off atau pas berangkat sama pas landing, ada informasi untuk membuka tutup jendela. Benar? Ingat nggak? Jendela itu harus dibuka. Nah, kira-kira maksud dan tujuannya apa sih? Mungkin supaya ada pesawat yang lain, kan itu pantul tuh nanti. Kalau dibuka nanti dipantul tuh cahaya matahari nanti ke pesawat yang lain, pantul tuh. Itu aja ya.
Ngerti nggak dia ngomong apa? Iya, saya juga nggak ngerti. Saya juga bingung ngomong apaan ya. Mungkin buat jadi itu penumpangnya itu bisa melihat pemandangan dari atas mungkin ya. Terus udah kayak gitu pas Begitu dia turun, kayak landing. begitu turun landing, jadi kita bisa melihat kayak kota-kota yang ada di tujuannya itu kayak gitu. Biar Mungkin ya. uns gitu ya. Iya, biar unjuk-unjuk ya. Dan bisa upload kayak gitu. Itu mungkin kan ada tekanan udara tuh, itu kan ada lubang kecil di dalam jendela pesawat. Mungkin tekanan udara di kapal kan berkurang tuh di pesawat. Jadi ada udara keluar dong? Bukan, Jendelanya? bukan. Itu pesawat di jendelanya dibuka karena untuk menghambat tekanan udara di dalam pesawat, kabin pesawat. Untuk menghambat tekanan udara? Iya di pesawat. Berarti ada pertukaran udara gitu? Iya ada. Jadi ada lubang anginnya ya? Ada mungkin kecil. Kecil mungkin ya? Bahaya dong. Kalau saya sederhana sih mas. Apa? Biar ada saluran udara masuk ke dalam pesawat itu. Maaf ya, mohon maaf nih sebelumnya. Jendela pesawat bukan jendela angkot. Biar lebih gampang aja kali ya landing sama take off-nya. Itu untuk penumpang, untuk memberi informasi. Selain informasi juga bisa penumpang yang lain bisa lihat pemandangan yang di luar. Bener apa enggak? Yang jelas salah, ya? Yang bener nanti aja lah aku kasih tahu ya. Yang bener ada jawabannya. Apa tuh? Itu. Ini namanya window set. Window set ini pada saat terbang, take off sama mendarat itu harus dibuka karena untuk mengetahui keadaan di luar. Apabila terjadi pendaratan darurat, kita tahu di darat ataupun di air. Intinya sih untuk keselamatan ya guys. Jadi seluruh penumpang bisa tahu kondisi di luar pesawat seandainya terjadi pendaratan darurat. Soalnya masa-masa paling kritis di dalam penerbangan adalah 11 menit ketika take off dan landing. Makanya ada istilah critical 11 ya. Kalau sekarang sih yang kritis kayaknya perut kamu tuh yang minta diisi. Hahaha. Resto ini juga terdiri dari 2 kelas layaknya pesawat beneran guys. Ada kelas bisnis dan ada juga kelas ekonomi. Selain perbedaan fasilitas kursi, harga tiket makanan pastinya beda juga dong. Secara garis besar ada 3 menu paket, yaitu paket Ndeso, paket kampung, dan paket Melayu. Dalam setiap paket terdiri dari beberapa makanan ya guys, mulai dari yang tradisional sampai yang western, dari makanan pembuka sampai makanan penutup. Kalau kalian gak mau pesan yang paketan juga bisa kok. Tapi, kamu hanya bisa menikmati makanannya di ruang tunggu atau di halaman bandara aja ya. Nah, kalau kamu cuma pengen foto-foto di dalam pesawat tanpa membeli makan juga bisa kok. Cukup membeli tiket masuk seharga Rp20.000. Kamu udah bisa foto-foto sepuasnya di kabin pesawat. Kalau belum puas, kamu juga bisa foto di ruang kokpit ya. Tinggal nama bayar Rp20.000 lagi, udah bisa bergaya bak pilot alias kapten pesawat tuh. Oke guys, pesawat udah landing. Sekarang waktunya eksplor lagi si kota gudeg. Ngomongin soal gudeg, kita akan buat gudeg yang istimewa nih. Kalau biasanya gudeg terbuat dari nangka muda, kali ini terbuat dari salak. Iya, gudeg salak. Ide membuat gudeg salak muncul dari kepala dusun Kadisono II yang berhasrat menang dalam Festival Desa Wisata tahun 2017. Ditambah lagi potensi salak Pondo di sekitar Kabupaten Sleman cukup banyak. Makanya, Pak Mawardi menggagas inovasi makanan berbasis salak Pondo. Oke, sebelum kita masak gudeg, gimana kalau kita jalan-jalan dulu ke kebun salaknya? Tuh, luas banget kan? Setiap pengunjung yang datang ke desa ini diperbolehkan memetik salak sendiri guys. Tapi ingat, jangan buang sampah sembarangan ya, karena kebun salak di sini sangat dijaga kebersihannya. Ada berbagai jenis salak di kebun ini, tapi yang paling banyak tetap salak Pondo. Salah satu ciri salak ini adalah memiliki rasa yang manis, tidak sepet sejak buah masih muda. Nah, salak Pondo yang digunakan untuk bahan membuat gudeg ini dipilih yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda tuh.
biar rasanya tetap enak dan tidak mudah hancur saat dimasak. Salak yang udah dipetik, kupas dulu kulitnya ya guys. Salah satu ciri salak pondo yang udah cukup tua adalah warna kulit yang udah kitaman seperti ini. Setelah dikupas, potong-potong daging salak menjadi ukuran yang lebih kecil. Kemudian rendam dalam air kapur. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar air pada buah salak. Karena salah satu rahasia gudeg bisa tahan lama adalah dimasak sampai kering. Makanya harus direndam air kapur minimal selama 1 jam ya guys. Kalau bisa sih sampai semalaman penuh. Bumbu yang digunakan hampir sama dengan bumbu gudeg pada umumnya. Seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, dan garam. Haluskan semua bumbu, kemudian tumis sampai harum. Setelah harum, baru deh dikasih air dan masukkan lengkuas serta daun salam. Oh ya guys, biasanya gudeg memiliki warna coklat kemerahan. Nah, untuk memberi warna merah, gunakan daun jati muda yang udah direndam sebelumnya. Tuh, warnanya berubah kan? Daun jati memang sering digunakan sebagai pewarna alami. Selain menghasilkan warna merah menyala, daun jati dijamin tidak akan mempengaruhi rasanya tuh. Untuk rasa manis gudeg, jangan lupakan si gula merah tuh. Sip, sekarang tinggal masukkan salak yang udah direndam dan dicuci bersih tadi. Tinggal masak deh sampai kuahnya meresap. Kira-kira butuh waktu minimal 1 jam. Selain kuahnya yang mulai mengering, ciri-ciri gudeg siap makan adalah tekstur salak yang berubah menjadi sangat lunak. Sip, semuanya udah siap. Langsung hidangkan dengan nasi, ayam ungkep, telur bacem, dan krecek. Ini menu pendamping wajib yang selalu setia menemani gudeg tuh. Kayak aku yang selalu setia menemani kamu. Cie. Gudeg salak termasuk jenis gudeg basah. Rasanya manis dan sedikit asam ya guys. Kalau kamu teliti, bisa merasakan rasa dan tekstur salaknya loh. Satu porsi gudeg salak di sini dibanderol dengan harga Rp23.000. Tidak terlalu mahal kan guys? Jangan kemana-mana ya guys. Setelah ini ada info tentang tempat wisata kekinian dan toko roti yang legend abis. Si kuat lawan buaya. Sesaat lagi ya. Tahu nggak sih? Guys, abis seru-seruan, perut jadi lapar lagi nih. Mumpung lagi di Jogja, jadi penasaran sama roti legendaris yang masih hits sampai sekarang. Adanya di Jalan Malioboro. Isisit, Roti Jun. Toko roti yang udah ada sejak zaman Belanda ini pernah hits banget era 60-70-an loh. Kalau kamu langsung datang sini, suasana klasik masih tetap terasa. Di etalase terpajang roti-roti klasik, baik yang udah terbungkus dengan plastik maupun yang masih hangat keluar dari oven. Salah satu roti klasik di sini yang masih dicari banyak orang sampai sekarang adalah roti bantal dengan rasa original. Walaupun varian baru juga sudah dibuat, roti yang satu ini tetap jadi primadona guys. Selain teksturnya yang lembut, rasanya juga dipertahankan seperti dari zaman dulu. Salah satu hal yang bikin toko roti ini masih bisa bertahan karena selalu menjual produk yang fresh dan dibuat tanpa bahan pengawet. Makanya rotinya hanya bisa bertahan 1 hari doang. Gak cuma bagian luarnya aja yang old banget, di dapur juga suasananya gak kalah klasik guys. Bahkan banyak perabotan yang digunakan sudah masuk kategori jadul. Roti biasanya dimasak saat pagi. Dalam sehari, ada 2 kali pembuatan adonan. Kalau bahan-bahannya sih, hampir sama dengan roti pada umumnya ya guys. Adonan gula ditimbang lebih dulu. Masukkan ke dalam mixer. Kemudian, susu dan air masuk ke mixer juga ya guys.
Setelah itu, baru masukkan tepung terigu, pengembang, susu bubuk, garam, ragi, dan margarin. Kalau proses yang satu ini menggunakan mesin atau mixer ini ya guys. Proses yang lain sih, semua masih dilakukan dengan cara tradisional. Mulai dari memipihkan adonan, mengisi, sampai membentuk adonan. Seluruh proses ini dilakukan oleh Pak Sunarpo yang udah bekerja di sini selama puluhan tahun. Semua jenis roti beliau yang bikin. Mulai dari roti bantal, roti buaya, dan roti aneka isi. Dari semua tahapan, yang paling punya kesan klasik dan tradisional adalah proses masaknya nih guys. Adonan roti yang udah jadi dimasukkan ke dalam tungku yang super besar. Tungku ini berukuran 1 kamar lebih tuh. Zaman dulu, bahan bakarnya masih menggunakan kayu bakar. Tapi kalau sekarang udah diganti dengan gas ya guys. Sebelumnya tungku dipanaskan lebih dulu sekitar 30 menit lebih. Baru setelah panas, adonan roti dimasukkan dengan sekop yang panjang banget. Suhu di dalam tungku udah berada di kisaran 100-200 derajat Celcius. Makanya nggak perlu terlalu lama, hanya butuh waktu 5 menit, roti udah matang dan siap diangkat. Nah, roti yang masih hangat ini nih, yang biasanya diburu oleh pembeli. Sekarang selain roti bantal dan roti buaya, udah banyak varian lainnya tuh. Ada roti isi coklat, isi kelapa, pisang, dan daging. Harganya beragam, tergantung jenis rotinya. Mulai dari Rp4.000 sampai Rp70.000. Toko buka mulai dari pukul 12 siang sampai 8 malam. Jauh lebih siang dibanding dengan bakery atau toko buku lainnya ya. Soalnya, semua roti baru selesai dimasak siang hari tuh. Selalu fresh from the oven ya guys. Hahaha. Merintis usaha yang bisa bertahan sampai sekarang emang butuh perjuangan guys. Ibaratnya kayak bangun candi yang nggak bisa dibangun dalam 1 malam doang. Hehehe, jadi mirip legenda Roro Jonggrang ya. Tapi ada yang tahu nggak sih legenda ini cerita tentang apa? Assalamualaikum. Ditanya dulu namanya siapa? Namanya Winda. Winda. Nama saya Devi Erlina. Devi. Sandra Dini Utami. Maurel. Kamu? Rizka. Iya. Novianti. Novi. Diva. Filia. Akila. Kalian pernah denger ini nggak? Roro Jonggrang. Iya pernah. Pernah ya? Iya. Pernah dengar? Pernah. Nah, cerita tentang apa sih Roro Jonggrang itu? Cewek. Terus? Yang dikutuk ya? Terus? Jadi batu. Itu maling kundang. Roro Jonggrang itu kayak cerita tentang dia nikah ya. Kalau dia nikah, cuma nikahnya itu sama anjing kalau nggak salah ya. Bukan ya? Terus? Udah. Habis gitu? Udah gitu sih, ingatnya cuma itu doang. Nah, coba gimana ceritanya? Coba. Bikin candi terus. Madep sini. Nah, gimana? Madep sini gini, maaf. Iya, Nah, yang suka warna hijau bukan sih? itu Roro Kidul. Oh, Nyi Roro Kidul. Kayak disuruh bikin candi itu. Terus gimana? Dalam semalam. Oh, yang itu. Oh, yang itu? Oh, baru tahu. Gimana Iya, ceritanya? Coba kayak- ingat nggak? Si Roro gimana? Jonggrang ini kan berarti perempuan ya? Perempuan. Terus kemudian? Terus jadi kayak dia ada yang suka sama dia, terus minta Mau dinikahin. tapi syaratnya itu jadi harus bikin candi dalam semalam. Berapa banyak candinya? 1000 ya. Terus? Terus pokoknya ya terjadi gitu semalam. Pokoknya dia suruh bikin pacarnya 1 hari 1 malam candi, terus 1000 candi. 1000 candi, Ya, itu. terus? Pokoknya kalau udah selesai dinikahin, pokoknya itu. Tapinya dia ingkar janji kan? Iya. Siapanya? Roro Jonggrangnya. Roro Jonggrangnya? Iya. Saat udah dibikin 1000 candi, terus? Iya. Terus si cowoknya marah, Terus habis itu? dikutuk Jadi apa? patung. Oh, jadi patung. Oke, jadi minta bikinin 1000 candi, taunya bisa jadi, tapi Nggak jadi juga sih. nggak jadi candinya. Jadi nggak sih? Minta bantuan sama Jin. sama Jin, iblis jin. ya, sama Iya. setan. Oh iya, yang sebelum ayam Berkokok. itu harus udah jadi. Gimana? Jadi sebelum Ayamnya udah terbitnya, berkokok? Iya, Oh. udah belum jadi gitu. Candinya nggak jadi Belum. tuh? Akhirnya nggak jadi nikah? Enggak. Oke, karena candinya nggak jadi? Iya. Gitu? Oh iya. Oh iya. Kamu
kayak gitu nggak ingkar janji? Enggak, aku nggak ingkar janji. Kamu janji ya? Iya, Janji lo tadi mau ngajarin aku. Iya, Gimana janji. caranya untuk move on? Kapan? Iya. Ntar aja ya. Berapa lama? 2 bulan. 2 bulan lagi? Iya. Jadi 2 bulan lagi aku kesini ya? Iya. Tapi aku nggak bisa ngontak kamu kan? Bentar nomor handphone dong. Enggak. Nggak dikasih? Enggak. Gagal lagi, gagal lagi. Yuk kita ingat-ingat yuk cerita tentang Roro Jonggrang itu sebenarnya cerita tentang apa sih? Apakah jawaban mereka sudah benar? Kita lihat jawaban. Oke, legenda Roro Jonggrang itu berkaitan dengan Candi Prambanan. Ya. Kisahnya bermula dari Bandung Bondowoso yang tertarik karena kecantikan Roro Jonggrang. Bandung Bondowoso ini adalah putra dari Prabu Darumoyo yang berhasil mengalahkan Raja Boko, ayahnya Roro Jonggrang. Karena sakit hati nih Roro Jonggrang pada si Bandung Bondowoso, lalu ketika dia akan diperistri oleh Bandung Bondowoso, maka Roro Jonggrang ini memberikan 2 syarat yang berat bagi Bandung Bondowoso. Yang pertama membuat sumur Jolotundo, tapi ini berhasil dilewati oleh Bandung Bondowoso. Nah, syarat yang kedua ini membuat 1000 candi. Bandung Bondowoso dibantu oleh jin dan siluman karena dia ini sakti, berhasil membuat 999 candi. Nah, Roro Jonggrang yang tahu Bandung Bondowoso berhasil membuat candi, maka dia merasa cemas, lalu memerintahkan dayang-dayangnya untuk membakar tumpukan jerami di sebelah timur. Nah, ayam-ayam yang tahu melihat nyala api mengira itu adalah matahari terbit, lalu ayam-ayam berkokok dan jin serta siluman yang membantu Bandung Bondowoso itu akhirnya masuk ke perut bumi. Nah, karena tahu dia telah ditipu, Bandung Bondowoso murka tuh guys. Makanya dia mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca dan melengkapi 1000 candi yang dimintanya. Legenda ini yang menjadi kisah latar belakang Candi Prambanan. Sebenarnya Roro Jonggrang bukan sekedar legenda guys. Ada pesan moral juga yang bisa kita pelajari. Pertama, membangun sesuatu secara instan itu sama kayak Mission Impossible. Hasilnya nggak akan maksimal and it won't last forever. Kedua, jangan pernah mengingkari janji kalau nggak mau kena balasannya. Dan yang paling penting nih, jangan pernah menyembunyikan apa yang kita rasakan. Don't go anywhere ya guys. Abis jeda, Kak Ojib masih bakalan kasih yang seru-seru buat kamu. Stay tune. Tahu nggak sih? Guys, tempat wisata yang menawarkan spot foto unik ini makin banyak ya. Maklum, harus ngikutin tren kids zaman now dong. Yang dikit-dikit foto, dikit-dikit selfie. Hahaha. Mau background pemandangan atau lokasi wisata baru nggak masalah. Yang penting eksis di medsos, iya kan? Nah, kalau lagi jalan-jalan di sekitaran Jogja, mampir deh ke tempat wisata yang ada di kawasan lereng Gunung Merapi. Tepatnya di Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman. Ada bangunan megah menyerupai benteng guys. Banyak banget spot foto yang bisa kamu pilih. Mulai dari replika sayap berukuran besar, bunga-bunga cantik, sampai Paradise Gate yang paling laris jadi background selfie. Tapi nggak cuma buat foto aja kok. Di lokasi wisata ini juga ada wahana permainan yang bisa kamu cobain. Salah satunya di hoverboard ini nih. Kalau skateboard digerakkan dengan kaki supaya bisa melaju, nah hoverboard ini digerakkan dengan motor elektronik. Mumpung ada 2 orang, kita challenge yuk. Siapa yang bisa sampai ke garis finish lebih dulu, dialah pemenangnya. Hahaha. Kira-kira siapa yang menang ya? Luli atau Farah? Langsung dimulai aja yuk. 3, 2, 1, go! Alat seluncur ini tidak memiliki kemudi ya guys. Hanya punya 2 rem di kedua roda belakangnya. Kalau kamu membelok kanan, berarti harus mengerem roda sebelah kiri.
Sebaliknya, kalau mau belok kiri, tekan rem roda sebelah kanan. Kalau ingin memperlambat laju atau menghentikannya, baru deh tekan kedua remnya. Tuh, seru banget kan? Di lintasan yang panjangnya sekitar 400 meter ini, mereka harus meluncur dan berbelok. Wah, akhirnya Farah yang menang ya guys. Selamat ya, buat dulu jangan sedih. Ada jalan berikutnya kok. Hahaha. Kalau kamu bukan penyuka aksi-aksi yang menantang, tenang, mending sewa kostum dengan berbagai macam tema. Seperti tema bajak laut dan Indian ini, pas banget buat foto seru-seruan bareng teman-teman kamu. Oke, mumpung masih ada Fuli dan Farah, kita tantang lagi nih mereka buat ngajakin pengunjung untuk foto bersama menggunakan kostum. Yang bisa dapetin pengunjung waktu paling banyak, dialah pemenangnya. Eits, tidak secepat itu Jubaidah. Waktunya kita batasin juga ya. 1, 2, 3. Game is on. Ternyata yang menang Farah lagi ya guys. Karena Fuli yang kalah, dia mendapatkan hukuman. Dan hukumannya adalah naik kuda ini nih. Jangan takut ya Luli, kudanya jinak kok. Hihihi. Ngapain sih kamu mudik? Enggak sih. Mau kemana sih? Hotel, holiday. Liburan? Iya. Berapa lama? 3 hari aja sih. Ya ampun 3 hari kayak mau... Aduh pakai selek. Kayak mau mudik kayak sebulan. Tapi ini perlu semua. Ini bawa apa aja sih? Baju, hair dryer, Ya ampun. tisu Ini baju harus basah. pakai gantungannya juga. Biar nggak kusut. Nah, Ika dan guys, wajib akan ngasih tips sama kalian yang suka berpergian dan kebingungan kalau packing atau beres-beres. Iya. Yang pertama, kita harus ingat bawa barang seperlunya. Seperlunya. Nggak semua barang satu lemari dibawa ya, Oke. kayak kamu tadi barusan. Terus, yang kedua, gunakan kotak packing yang kayak gini nih. Atau yang versi murahnya, pakai kantong plastik juga bisa. Yang ketiga, ingat, kecilkan toiletries kayak tadi. Hand body atau body lotion ada yang gede punya yang kecil. Bawa yang kecil. Parfum nggak usah 2, 1 kalau perlu yang kecil. cukup ya. Pokoknya semua yang kecil dijadikan 1, biar ringan. Terus kalau kira-kira barangnya nggak perlu-perlu amat dan bisa dibeli di tempat nanti, Iya. beli aja di sana daripada ribet. Kayak Yap. tadi kamu bawa apa? Tisu basah Tisu segebuk. basah. Itu kan berat, Kak. Nah, kemudian keberapa sekarang? Keempat. Nah, yang keempat, gunakan handphone itu sebagai entertainment. Bisa buat dengerin musik, kemudian buat maps, Iya. untuk kamu cari tahu segala macam kan. Iya. Bisa buat baca dan lain-lain termasuk kamera. Nah, Jadi, kamera ini berat nggak? berat banget, Kamu Kak. pergi sendiri kan? Sendiri. Lebih suka foto pemandangan apa selfie? Selfie. Kamera handphone aja. Mana? Ada. Nah, Ini dia. tuh. Jadi, ini semua jadi satu. Buat dengerin musik, buat baca, nonton video, buat maps juga bisa. Iya. Terus satu lagi, kamera, ya kan? Betul. Tapi satu lagi, jangan sampai ketinggalan. Apa itu, Kak? Jangan sering lupa nih. Nih, bawa chargernya dong. Kalau Oh, perlu iya. power bank juga. Nah, ini informasi tambahan buat kalian guys. Kalau mau buat pergian jauh, apalagi pakai pesawat, Iya. pastikan power bank tidak lebih dari 20.000 mAh ya. Nanti nggak bisa dibawa. Ya, masukin sini deh. Di sini aku Ya. buka aja ya, Kak ya. Oke. Sama satu lagi jangan sampai lupa. Apa tuh? Remote ini jangan dibawa. Kamu nih.
Saking paniknya beres-beres, lihat nih guys, remote TV mau dibawa coba. Lupa Nggak Kak. usah bawa ya, kalau Iya. yang ini ya. Baik. Udah kan beres? Kita tutup ya. Tutup. Siap berangkat deh. Bilang apa dulu? Terima kasih. Sama-sama. Guys, mudah-mudahan tips dari Ojim dan juga dari Ika bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Selamat mencoba. Nah, King. Kita tutup ya. Ini bawa aja deh. Buat kalau kenapa-kenapa, taruh depan ya.